contoh yang sudah berhasil saya lakukan penyambungan, ini yang saya lakukan penanaman langsung di lahan. Ini saya sudah lakukan juga grafting dan sudah berhasil seperti ini. Dan ini lagi satu. Jadi inilah salah satu teknik yang bisa kita lakukan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada pohon anggur kita yang telah kita lakukan penanaman. Adapun tujuan saya melakukan grafting atau penyambungan pada pohon anggur saya yang telah saya lakukan penanaman seperti yang sahabat lihat ini adalah untuk mengganti varietas yang saya inginkan. Jadi apabila para sahabat sudah melakukan penanaman dari pohon anggurnya, namun apabila para sahabat ingin melakukan pergantian varietas dari pohon anggur yang telah kita lakukan penanaman, nantinya sahabat bisa melakukan grafting atau penyambungan seperti yang saya lakukan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada pohon anggur kita yang sudah kita lakukan penanaman, agar nanti dari hasil grafting atau penyambungan yang kita lakukan bisa berhasil dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas ini kita gunakan untuk memotong dari batang pohon anggur kita yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau, di mana untuk pisau di sini saya gunakan pisau cutter. Jadi di sini untuk alat atau pisau itu kita gunakan yang benar-benar tajam dan bersih agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilannya bisa nanti baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana nanti untuk sungkupan itu saya menggunakan para film, karena nanti sistem sungkupan yang saya lakukan pada interest itu adalah sungkupan lilit. Jadi di sini saya gunakan para film seperti ini. Dan berikutnya untuk ikatan sambungan nanti itu saya menggunakan pembungkus plastik es lilin. Ini contoh dari pembungkus es lilin yang dimana nanti saya bagi beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting, di mana nantinya gunting ini kita gunakan untuk memotong dari para film ini yang akan kita gunakan untuk penyungkupan pada entris. Kemudian yang berikutnya kita siapkan entris, di mana untuk entris yang kita gunakan di sini adalah entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah kita siapkan semacam cat. Di sini saya gunakan cat tembok, di mana tujuan saya menggunakan cat tembok di sini adalah untuk menutup nanti bekas luka pada pemotongan yang telah saya lakukan pada batang pohon anggur saya, di mana tujuan saya melakukan pengecatan pada luka atau hasil pemotongan dari pohon anggur saya agar nanti mencegah timbulnya jamur dan bisa mencegah penguapan nutrisi yang ada pada batang anggur kita. Namun apabila para sahabat tidak memiliki cat, sahabat bisa menggunakan lilin atau jenis plastik lainnya, yang penting bisa nanti membungkus luka atau bekas potongan yang telah kita lakukan pada pohon anggur kita. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada pohon anggur kita yang telah kita lakukan penanaman untuk kita lakukan pergantian varietas. Langkah pertama di sini saya akan lakukan pemotongan dari pohon anggur saya yang akan saya lakukan pergantian varietas ini, dari pohon anggur saya yang akan saya lakukan pergantian varietas. Adapun pemotongan dari batang pohon anggur kita di sini yang akan kita lakukan itu adalah kita cari dari batang pohon anggur kita yang memiliki permukaan yang rata, yang tidak bengkok seperti ini. Jadi nanti di sini saya akan lakukan pemotongan itu di sini.
Ini saya akan perlihatkan, saya akan lakukan pemotongan dari batang pohon anggur saya di sini. Setelah kita melakukan pemotongan batang seperti ini, dari hasil pemotongan yang kita lakukan, jangan langsung kita lakukan grafting atau penyambungan. Karena di sini dari batang pohon anggur kita, biasanya apabila kita sudah lakukan pemotongan di sini, untuk kandungan air yang ada pada batang pohon anggur kita akan keluar. Apabila kita lakukan pemotongan seperti ini, langsung kita lakukan penyambungan, nanti bisa mengakibatkan sambungan kita mengalami kegagalan, karena nanti akan mengalami pembasahan pada sambungan kita. Jadi untuk pemotongan yang saya lakukan pada pohon anggur saya ini saya diamkan dulu kira-kira selama kurang lebih 1-2 minggu. Ini bisa kita lihat para sahabat, ini baru saja saya lakukan pemotongan, belum sampai 1 menit. Dari bekas pemotongan dari batang pohon anggur saya ini sudah mengeluarkan air seperti ini. Bisa kita lihat ini dari pembasahannya itu sudah mulai mengeluarkan air. Jadi memang inilah saran saya, jangan langsung kita lakukan grafting atau penyambungan setelah kita lakukan pemotongan, karena nantinya dari kandungan batang pohon anggur kita yang kita sudah lakukan pemotongan ini nantinya akan banyak mengeluarkan air. Jadi memang harus kita diamkan dulu sekitar 1-2 minggu ke depan, baru kita bisa lakukan penyambungan. Dan ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil pemotongan yang telah saya lakukan pada pohon anggur saya sekitar 1 minggu yang lalu. Ini sudah tidak mengeluarkan air seperti ini, jadi ini sudah bisa kita lakukan grafting atau penyambungan. Jadi nanti di sini saya akan perlihatkan para sahabat untuk saya melakukan grafting atau penyambungan pada batang pohon anggur saya ini yang sudah saya lakukan pemotongan seperti ini. Baik, langsung saya perlihatkan cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada pohon anggur kita yang telah kita lakukan pemotongan. Langkah pertama adalah kita melakukan penyungkupan pada enteris kita ini, dimana di sini saya menggunakan parafilm. Jadi ini saya potong dulu parafilm saya untuk saya lakukan penyungkupan pada enteris anggur saya. Kemudian kita lakukan penyungkupan pada enteris yaitu dengan sistem sungkupan lilit seperti ini. Untuk di sini sungkupan kita sisakan sebagian dari enteris ini karena nantinya di sini akan kita lakukan pengirisan. Jadi untuk penyungkupan itu saya lakukan kira-kira menyisakan sekitar 2 cm. Jadi saya lakukan di sini. Ini tinggal kita lilit seperti ini sampai dengan mata tunasnya, karena dari parafilm ini sangat lunak, jadi sangat mudah ditembusi oleh mata tunas apabila nanti mata tunas sudah tumbuh. Ini bisa kita lihat hasil sungkupan lilit yang saya lakukan seperti ini. Setelah enteris kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pengirisan dari batang pohon anggur kita yang akan kita lakukan penyambungan. Sebelum saya melakukan pengirisan, di sini untuk bekas luka potongan itu saya lakukan pemotongan lagi. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini karena nanti yang akan saya lakukan grafting atau penyambungan itu di sini. Jadi saya potong di sini pas batas ruas dari batang pohon anggur saya. Jadi untuk pemotongan di sini kita lakukan serong seperti ini. Ini bisa kita lihat model pemotongan yang saya lakukan seperti ini, kita buat serong. Setelah kita melakukan pemotongan dari batang pohon anggur kita seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan. Dimana untuk pengirisan yang akan saya lakukan di sini yaitu kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm. Untuk sistem grafting yang saya lakukan di sini adalah dengan sistem sambung samping. Jadi saya akan lakukan pengirisan pada samping batang pohon anggur saya. Ini saya akan lakukan seperti ini. Untuk pengirisan di sini kita mengenai sedikit kayunya. Ini kita iris turun seperti ini, kira-kira sepanjang atau sedalam kurang lebih 2 cm atau sekitar 1 pisau cutter yang saya gunakan ini. Ini cukup seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Kemudian kita potong menyisakan sedikit bagian kulitnya seperti ini. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan pengirisan dari batang pohon anggur kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan enteris.
Ini saya akan perlihatkan untuk kedalaman atau panjang irisan juga itu saya lakukan sekitar 2 cm. Jadi saya akan lakukan pengirisan di sini. Ini saya akan perlihatkan contoh irisannya. Kita iris sebelah saja. Kita iris seperti ini dan di belakangnya kita iris seperti ini. Usahakan di sini tidak ada sisa-sisa irisan atau kotoran yang menempel. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukkan dari enter sini yang kita sudah lakukan pengirisan. Ini kita masukkan. Usahakan di sini harus benar-benar pas dan rapat, tidak ada celah. Ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi dari enter yang saya masukkan pada batang pohon anggur saya itu. Harus benar-benar rapat seperti ini, tidak ada celah agar nanti sambungan kita bisa menyatu dengan baik. Setelah inters kita masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan. Ini untuk pengikatan itu kita lakukan dari bawah ke atas. Usahakan semua irisan harus tertutupi dengan baik. Ini karena di sini untuk penyambungan itu kita lakukan di tempat yang terbuka. Jadi di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan pengikatan dari sambungan kita ini agar nanti apabila turun hujan dari sambungan kita itu tidak masuk air hujan. Ini caranya kita ikat begini. Untuk pengikatan di sini kita lakukan agak kencang sedikit. Kemudian dari ikatan ini kita lipat seperti ini, kita silangkan. Ini saya perlihatkan caranya. Dimana tujuan saya melakukan penyilangan seperti ini agar nanti apabila turun hujan air itu tidak masuk pada celah dari batang pohon anggur kita yang kita lakukan penyambungan. Jadi ini saya lakukan penyilangan seperti ini 2 kali, lalu saya ikat seperti ini. Ini saya bisa perlihatkan lebih jelas pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Bagian di atasnya itu saya lakukan penyilangan seperti ini agar nanti apabila turun hujan air hujan itu tidak masuk pada celah sambungan kita. Ini setelah kita melakukan pengikatan seperti ini, untuk sambungan kita sudah selesai kita lakukan. Jadi langkah berikutnya adalah kita melakukan penutupan dari bekas luka atau pemotongan yang kita lakukan ini. Di sini saya tadi perlihatkan itu menggunakan cat. Jadi tinggal saya olesi cat pada bekas luka dari batang anggur saya ini saya cat seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada pohon anggur kita yang telah kita lakukan penanaman, untuk kita melakukan penggantian varietas sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan beberapa contoh dari hasil yang telah saya lakukan atau yang sudah berhasil saya lakukan seperti yang saya perlihatkan ini. Ini yang pertama saya perlihatkan para sahabat, ini hasil grafting atau penyambungan pada pohon anggur saya, yang dimana ini saya lakukan penanaman dengan sistem tabola pot. Karena dari anggur saya ini saya akan lakukan pergantian varietas, jadi saya lakukan penyambungan dan ini bisa kita lihat sudah mulai berhasil atau tumbuh seperti ini. Ini lagi contoh yang sudah berhasil saya lakukan penyambungan. Ini yang saya lakukan penanaman langsung di lahan. Ini saya sudah lakukan juga grafting dan sudah berhasil seperti ini. Dan ini lagi satu. Jadi inilah salah satu teknik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan varietas pohon anggur kita yang kita inginkan, yaitu dengan melakukan grafting pada batang pokoknya atau batang primernya seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada pohon anggur kita yang telah kita lakukan penanaman. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.